Tresnaku iki ya wong kuwi salawase ra ono wong liya sing bisa misahake. Itu yang lagi ngetren dan lagi lagu yang lagi disuka. Nah tapi di luar itu saya mau membahas tentang COVID-19. COVID-19 ini menurut pandangan saya sama dengan Dajjal. Alasannya kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memperbaiki tatanan sosial kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan apa yang saya pikirkan. Cuman video ini tidak ingin menggiring atau opini orang untuk melakukan yang tidak seharusnya sebagai protokol kesehatan. Enggak. Jadi anjurannya tetap dilakukan, anjuran pemerintah. Kalau misalkan kita di luar itu harus menggunakan masker sebagai atau sering-sering cuci tangan seperti yang dianjurkan pemerintah lah. Itu anjurannya tetap dilakukan. Cuman video ini akan saya sampaikan untuk merubah paradigma atau pandangan tentang COVID-19. Kenapa saya bilang COVID-19 ini sama dengan Dajjal? Satu, yang pertama, COVID ini merubah tatanan kehidupan kita dalam bersosial. Seperti yang sebelumnya kita mengenal saling menghargai, saling dengan cara yang santun ya. Kita kalau ketemu harus bersalaman, ada unggah-ungguhnya. Karena corona ini membuat kita itu lebih banyak suudonya daripada tidak. Lebih banyak kita itu bikin jangan-jangan nintar kena corona ini. Kita pegang sesuatu pun banyak, seolah melihat dunia ini atau bumi ini itu kayak kotoran. Maksudnya mau pegang ini takut benda-benda yang ada nempel, bahkan di pohon-pohon, pagar-pagar dan sebagainya itu semua di jalan-jalan itu kan semua disemprot tuh ya. Itu seolah banyak mengandung virus. Jadi penyikapan seperti itu yang saya anggap virus ini sebegitu hebatnya mempengaruhi peradaban atau hampir merubah tatanan kehidupan manusia. Seperti ya bisa terjadi orang ini bisa cekcok, atau antar tetangga aja ini bisa cekcok karena corona. Kita kalau misalkan mau pergi kemana gitu ya, dengar kabar yang isu mau pergi kemana, takut nih tetangga yang nggak suka ini laporkan ini pergi ke sini. Nah itu kan jadi satu hal yang banyak suudonnya, banyak berpandangan buruk tentang takutnya nanti akan tertular COVID-19. Padahal gini, kita kan sebagai manusia kan sudah sama-sama bisa berpikir, kita harus bisa menjaga diri. Ketika kita keluar pun kan kita juga harus menjaga diri. Yang semua kan pasti sayang keluarga, tidak ingin keluarganya itu, keluarga kita terkena COVID-19. Jadi pandai-pandailah kita membawa diri ketika di luar agar tetap aman dan tetap terbebas dari corona. Itu salah satunya kenapa jadi bisa bikin cekcok antar tetangga itu corona. Terus juga merubah sholat yang dulunya itu ini diwajibkan untuk ya ada hadisnya, entah diwajibkan entah disunahkan, itu harus rapat ya. Jadi softnya harus lurus dan rapat. Nah sekarang kan enggak, lurus iya, cuman rapatnya enggak. Jadi dikasih jarak sekian. Ini yang baru-baru ini yang new normal ya. Sebelumnya malah seperti tempat ibadah ini kan sempat dilarang. Padahal kenapa kok sempat dilarang?
Padahal kalau kita mau ke masjid atau ke tempat ibadah atau ke gereja dan sebagainya, itu kan kita harus mensucikan diri dulu, bersih dulu. Kalau orang mau ke gereja pasti kan mandi, pakainya rapi-rapi, bersih-bersih. Kalau orang mau ke masjid kan eh, berwudu dulu. Bayangkan, itu yang di masjid, yang untuk beribadah. Sedangkan waktu di pasar atau di tempat-tempat umum masih bisa boleh, bisa keluar. Nah, ini kan seolah pekerjaan Dajjal berhasil. Jadi untuk tempat ibadah ditidakkan, dan untuk pasar malah boleh jalan. Kan sebenarnya resiko lebih banyak di pasar. Sedangkan kita semua sudah tahu corona ini kalau kita bersihkan dengan sabun kan katanya sudah hilang. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita ambil positifnya ya, corona ini mengajarkan kita lebih bersih. Cuman yang negatifnya lebih banyak. Yaitu tadi, banyak kita seudonnya, ibadah jadi kita terbatasi, sama orang juga banyak curiganya, takutnya ini kena. Jadi kurang, kedekatan antar manusia jadi berkurang. Karena tidak ada sentuhan, entah salaman, entah cipika-cipiki dan sebagainya. Jadi kedekatan antar manusia itu jadi berkurang. Itu salah satunya kenapa saya bilang corona itu sama dengan Dajjal. Itu dari segi dalam beribadah, terus dalam bersosial itu tadi. Oke, kalau misalkan kita bilang kalau corona ini seperti penyakit yang lainnya, jumlah orang yang sembuh kan juga banyak, ya kan. Jumlah kematian itu ya sekian lah, berapa ribu ya, sudah mencapai berapa ribu. Nah ini buat saya, kalau kita berpikir lagi, kita punya iman nih, jodoh, rezeki dan mati, kita kembali lagi ke situ. Itu kan sudah ada yang mengatur, Tuhanlah yang mengatur jodoh, mati dan rezeki. Kamu terserang penyakit atau tidak, itu kan juga kalau kita ini berpikiran sama ya, entah anggap aja seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit lainnya, sama dengan corona. Ya dianggap aja seperti itu. Kan semua sudah ada yang mengatur. Tinggal pola hidup kita bagaimana, cara kita bersosial bagaimana, itu kan yang mempengaruhi datang atau tidaknya penyakit. Banyak hal sih, banyak faktor yang bisa mempengaruhi datang atau tidaknya penyakit. Nah itu dari segi cara pandang kita memandang virus corona ini. Kalau misalkan kita taruh sama dengan penyakit yang lainnya, kalau misalkan kita perlu, karena sekarang kalau seolah corona ini adalah, kalau misalkan orang yang terkena corona itu sanksi sosialnya seolah kan jadi berat, jadi dijauhi, ya kan? Nggak ada orang yang mau deket-deket lagi. Kalau misalkan ini kena corona, ini positif corona, orang mau besuk nggak boleh sekarang. Orang mau besuk orang sakit, anggapannya nanti takut terkena corona. Ini yang sebelumnya dulu itu dianjurkan kita untuk membesuk orang sakit, sekarang jadi bergeser, berubah karena banyak seutuhnya itu tadi. Nah ini salah satu fitnah dari Dajjal yang mungkin nggak ada satupun manusia yang bisa lepas dari fitnah ini, fitnah Dajjal ini menurut saya. Cuman kan kita harus bijak juga, karena kita kan belum tahu juga, kita harus bisa jaga diri juga ketika kita di luar ya. Ikuti himbauan dari pemerintah, menggunakan masker, sering pakai hand sanitizer, sering cuci tangan, itu aja. Jadi untuk bersikap antar sesama manusia itu lebih normal aja, seperti biasanya. Cuman untuk protokol kesehatan mungkin akan lebih meningkat karena dengan adanya corona seperti ini. Yang kenapa saya ingin sampaikan tentang ini, ya ingin merubah pandangan masyarakat di Indonesia ini tentang corona. Jadi memandang corona bukan suatu hal yang sangat menakutkan. Bukannya kita tidak khawatir atau sok berani sama corona, tidak.
Cuman kan kita itu cuma memandang antara hubungan kita sesama manusia. Sesama manusia ini harus ya saling menghargai, saling menghormati, menjaga hati, tidak saling menyakiti. Itu yang perlu kita perbaiki, karena kan sekarang hidup di era pandemi ini kita akan banyak seutuhnya. Salaman aja mungkin nggak mau ya, seperti setelah sholat sekarang kan nggak ada nih, bersalam-salaman juga nggak ada. Kita ketemu orang di tempat kerja atau dan sebagainya, itu juga sekarang nggak ada salaman paling begini kan? Itu kenapa saya bilang corona sama dengan Dajjal. Ini cara kerja Dajjal berhasil untuk merubah atau menggeser tatanan kehidupan bersosial di sebelumnya. Jadi sekarang yang dinamakan new normal ini jadi berubah. Cuman sebelumnya berubahnya di protokol kesehatan. Kalau sekarang, kalau new normal itu semua kan juga semoga dengan adanya new normal ini perekonomian akan lebih baik. Itu aja sih yang saya sampaikan. Jadi video ini saya buat untuk merubah pola pikir atau cara pandang kita tentang corona. Jadi ya sudah mulai hidup normal lagi, beraktivitas, cuman dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setempat, ya kita tetap jalankan. Cuman pola pandang kita tentang corona sedikit berubah. Jadi nggak begitu khawatir, nggak begitu paranoid juga, karena itu kan juga bisa menurunkan imun tubuh. Itu pendapat saya dari saya. Kalau misalkan ada yang tidak setuju boleh komen, atau misalkan ada masukan lagi boleh komen nanti di bawah, atau jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Ciao. Tresnaku iki ya wong kuwi salawase, ra ono wong liya sing bisa misahake. Itu yang lagi ngetren dan lagu yang lagi disuka. Nah, tapi di luar itu saya mau membahas tentang COVID-19. COVID-19 ini menurut pandangan saya sama dengan Dajjal. Alasannya kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memperbaiki tatanan sosial kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan apa yang saya pikirkan. Cuman video ini tidak ingin menggiring atau opini orang untuk melakukan yang tidak seharusnya sebagai protokol kesehatan. Enggak. Jadi anjurannya tetap dilakukan, anjuran pemerintah. Kalau misalkan kita di luar itu harus menggunakan masker atau sering-sering cuci tangan seperti yang dianjurkan pemerintah lah. Itu anjurannya tetap dilakukan. Cuman video ini akan saya sampaikan untuk merubah paradigma atau pandangan tentang COVID-19. Kenapa saya bilang COVID-19 ini sama dengan Dajjal? Satu, yang pertama, COVID ini merubah tatanan kehidupan kita dalam bersosial. Seperti yang sebelumnya kita mengenal saling menghargai, saling dengan cara yang santun ya. Kita kalau ketemu harus bersalaman, ada unggah-ungguhnya. Karena corona ini membuat kita itu lebih banyak seutuhnya daripada tidak. Lebih banyak kita itu bikin jangan-jangan nintar kena corona ini. Kita pegang sesuatu pun banyak, seolah melihat dunia ini atau bumi ini itu kayak kotoran. Maksudnya mau pegang ini takut benda-benda yang ada nempel, bahkan di pohon-pohon, pagar-pagar dan sebagainya, itu semua di jalan-jalan
itu kan semua disemprot tuh, ya. Itu seolah banyak mengandung virus. Jadi penyikapan, karena ya penyikapan seperti itu yang saya anggap virus ini sebegitu hebatnya mempengaruhi peradaban atau hampir merubah tatanan kehidupan manusia. Seperti ya bisa terjadi orang ini bisa cekcok, atau antar tetangga aja ini bisa cekcok karena corona. Kita kalau misalkan mau pergi nanti pergi kemana gitu ya, dengar kabar yang isu mau pergi kemana, takut nih tetangga yang nggak suka laporkan ini pergi ke sini. Nah itu kan jadi satu hal yang banyak seudonnya, banyak berpandangan buruk tentang takutnya nanti akan tertular COVID-19. Padahal gini, kita kan sebagai manusia kan sudah sama-sama bisa berpikir, kita harus bisa menjaga diri. Ketika kita keluar pun kan kita juga harus menjaga diri. Yang semua kan pasti sayang keluarga, tidak ingin keluarganya itu, keluarga kita terkena COVID-19. Jadi pandai-pandailah kita membawa diri ketika di luar agar tetap aman dan tetap bebas dari corona. Itu salah satunya kenapa jadi bisa bikin cekcok antar tetangga, itu corona. Terus juga merubah sholat yang dulunya itu ini diwajibkan untuk, ya ada hadisnya, entah diwajibkan entah disunahkan, itu harus rapat, ya. Jadi softnya harus lurus dan rapat. Nah sekarang kan enggak, lurus iya, cuman rapatnya enggak. Jadi dikasih jarak sekian. Ini yang baru-baru ini yang new normal ya. Sebelumnya malah seperti tempat ibadah ini kan sempat dilarang. Padahal kenapa kalau sempat dilarang? Padahal kalau kita mau ke masjid atau ke tempat ibadah atau ke gereja dan sebagainya, itu kan kita harus mensucikan diri dulu, bersih dulu. Kalau orang mau ke gereja pasti kan mandi, pakainya rapi-rapi, bersih-bersih. Kalau orang mau ke masjid kan berwudu dulu. Bayangkan, itu yang di masjid, yang untuk beribadah. Sedangkan waktu di pasar atau di tempat-tempat umum masih bisa keluar. Nah, ini kan seolah pekerjaan Dajjal berhasil. Jadi untuk tempat ibadah ditidakkan, dan untuk pasar malah boleh jalan. Kan sebenarnya resiko lebih banyak di pasar. Sedangkan kita semua sudah tahu corona ini kalau kita bersihkan dengan sabun kan katanya sudah hilang. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita ambil positifnya ya, corona ini mengajarkan kita lebih bersih. Cuman yang negatifnya lebih banyak. Yaitu tadi, banyak kita seudonnya, ibadah jadi kita terbatasi, sama orang juga banyak curiganya, takutnya ini kena. Jadi kurang, kedekatan antar manusia jadi berkurang. Karena tidak ada sentuhan, entah salaman, entah cipika-cipiki dan sebagainya. Jadi kedekatan antar manusia itu jadi berkurang. Itu salah satunya kenapa saya bilang corona itu sama dengan Dajjal. Itu dari segi dalam beribadah, terus dalam bersosial itu tadi. Oke, kalau misalkan kita bilang kalau corona ini seperti penyakit yang lainnya, jumlah orang yang sembuh kan juga banyak, ya kan. Jumlah kematian itu ya sekian lah, berapa ribu ya, sudah mencapai berapa ribu. Nah ini buat saya, kalau kita berpikir lagi, kita punya iman nih, jodoh, rezeki dan mati, kita kembali lagi ke situ. Itu kan sudah ada yang mengatur, Tuhanlah yang mengatur jodoh, mati dan rezeki. Kamu terserang penyakit atau tidak, itu kan juga kalau kita ini berpikiran sama ya, anggap aja seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit lainnya, sama dengan corona.
ya kan, dianggap aja seperti itu. Kan semua sudah ada yang mengatur, tinggal pola hidup kita bagaimana, cara kita bersosial bagaimana, itu kan yang mempengaruhi datang atau tidaknya penyakit. Banyak hal sih, banyak faktor yang bisa mempengaruhi datang atau tidaknya penyakit. Nah, itu dari segi cara pandang kita memandang virus corona ini. Kalau misalkan kita taruh sama dengan penyakit yang lainnya, kalau misalkan kita perlu, karena sekarang kalau seolah corona ini adalah, kalau misalkan orang yang terkena corona itu sanksi sosialnya seolah kan jadi berat, jadi dijauhi, ya kan? Nggak ada orang yang mau dekat-dekat lagi. Kalau misalkan ini kena corona, ini positif corona, orang mau besuk nggak boleh sekarang. Orang mau besuk orang sakit, anggapannya nanti takut terkena corona. Ini yang sebelumnya dulu itu dianjurkan kita untuk membesuk orang sakit, sekarang jadi bergeser, berubah, karena banyak seutuhnya itu tadi. Nah, ini salah satu fitnah dari Dajjal yang mungkin nggak ada satupun manusia yang bisa lepas dari fitnah ini. Fitnah Dajjal ini menurut saya. Cuman kan kita harus bijak juga, karena kita kan belum tahu juga, kita harus bisa jaga diri juga ketika kita di luar. Ya, ikuti himbauan dari pemerintah, menggunakan masker, sering pakai hand sanitizer, sering cuci tangan, itu aja. Jadi untuk bersikap antar sesama manusia itu lebih normal aja, seperti biasanya. Cuman untuk protokol kesehatan mungkin akan lebih meningkat karena dengan adanya corona seperti ini. Yang kenapa saya ingin sampaikan tentang ini, ya ingin merubah pandangan masyarakat di Indonesia ini tentang corona. Jadi memandang corona bukan suatu hal yang sangat menakutkan. Bukannya kita tidak khawatir atau sok berani sama corona, tidak. Cuman kan kita itu cuma memandang antara hubungan kita sesama manusia. Semua manusia ini harus ya saling menghargai, saling menghormati, menjaga hati, tidak saling menyakiti. Itu yang perlu kita perbaiki, karena kan sekarang hidup di era pandemi ini kita akan banyak seutuhnya. Salaman aja mungkin nggak mau ya, seperti setelah sholat sekarang kan nggak ada nih, bersalam-salaman juga nggak ada. Kita ketemu orang di tempat kerja atau dan sebagainya, itu juga sekarang nggak ada salaman, paling begini kan. Itu kenapa saya bilang corona sama dengan Dajjal. Ini cara kerja Dajjal berhasil untuk merubah atau menggeser tatanan kehidupan bersosial di sebelumnya. Jadi sekarang yang dinamakan new normal ini jadi berubah. Cuman sebelumnya berubahnya di protokol kesehatan. Kalau sekarang, kalau new normal itu semua kan juga, semoga dengan adanya new normal ini perekonomian akan lebih baik. Itu aja sih yang saya sampaikan. Jadi video ini saya buat untuk merubah pola pikir atau cara pandang kita tentang corona. Jadi ya sudah mulai hidup normal lagi, beraktivitas, cuman dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setempat, ya kita tetap jalankan. Cuman pola pandang kita tentang corona sedikit berubah. Jadi nggak begitu khawatir, nggak begitu paranoid juga, karena itu kan juga bisa menurunkan imun tubuh. Itu pendapat saya dari saya. Kalau misalkan ada yang tidak setuju boleh komen, atau misalkan ada masukan lagi boleh komen nanti di bawah. Atau jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Ciao.